Tutorial hosting HTML file di GitHub. Jadi, di GitHub kita bisa melakukan hosting dengan gratis. Hosting di sini adalah proses agar kode kita yang ada di lokal komputer itu bisa diakses oleh banyak orang lagi gitu. Artinya secara online. Nah, namun sayangnya di GitHub hanya memberikan hosting gratis untuk website front-end, HTML, CSS, dan JS. Nah, jadi di GitHub masih belum support kayak misalkan teman-teman mau hosting PHP atau bahasa pemrograman lainnya ya. Tapi ini udah cocok banget sih untuk teman-teman pemula yang lagi belajar HTML, CSS terutama. Nah, caranya gimana? Mudah sekali. Pertama, siapkan repository. Jadi teman-teman bikin repository dengan nama username.github.io. Nah, contohnya di sini misalkan usernameku rahmatrdn.github.io ya. Nah, usernameku rahmatrdn lalu diikuti github.io. Jadi ini username, ini github.io. Dan pastikan sama teman-teman, jangan sampai ini beda. Nah, oke, kita jalankan perintah yang pertama. Jadi di sini aku bikin new repository. Oke, nah lalu namanya. Nah, karena di sini aku menggunakan GitHubku yang baru dengan username Rahmat Coding. Nah, artinya di sini aku bikin repository dengan nama rahmatcoding.github.io. Oke, is available. Ini public, optional. Ini skip. Kita langsung create repository. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya sama dengan kita belajar Git yang basic. Jadi kita ini dulu, lalu kemudian git add, commit dan lain sebagainya gitu ya. Sama dengan kita belajar Git yang basic gitu. Nah, teman-teman siapkan file projectnya teman-teman. Di sini aku udah nyiapin file projectnya rahmatcoding.github.io ya. Terus di sini aku udah nyiapin index HTML-nya. Teman-teman nanti bisa nyiapin projectnya. Nah, tinggal klik kanan open in terminal. Ini sama kayak tutorial sebelumnya yang terkait dengan Git basic. Nah, jika udah terbuka, teman-teman bisa cek kodenya di VS Code ya. Ini kodeku. Kodeku simple aja seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan perintah git init. Nah, setelah git init, init kita melakukan pemindahan ke staging dengan git add titik. Nah, selanjutnya git commit m. Nah, karena ini di awal, nah sebenarnya di awal itu nama pesan commitnya biasanya ini sih, initial commit. Jadi commit pertama gitu. Atau langsung nama fiturnya juga bisa juga sebenarnya. Tapi aku kasih judul commitan seperti ini. Oke, aku add. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan bikin branch, git branch main seperti ini. Lalu selanjutnya, nah kita masukkan ini ya, git remote at origin ini. Oh ya, aku ulangi lagi. Yang pertama kita buka file folder projectnya, terus kita jalankan git init titik. Nah, kalau di sini kan git add readme.md ya. Nah, ini jangan dilakukan karena ini nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya, nggak sesuai dengan tujuan kita. Karena kita ingin langsung menambahkan semua projectnya gitu. Nah, makanya di sini git add titik, terus kemudian git init titik, baru kemudian git add titik. Nah, di sini git initnya sama. Nah, cuman bedanya git add-nya kita langsung pakai titik. Baru kita commit, initial commit sama di sini. Di sini first commit, kalau aku tadi initial commit. Lalu kita bikin branch main. Nah, selanjutnya setelah bikin git branch main, kita tinggal copy bagian git remote at origin. Seperti ini. Jadi ini jangan ditiru semua teman-teman. Jadi yang perlu ditiru sebenarnya git init, git add, tapi git add nggak usah pakai ini, jangan dilakukan ini, tapi langsung git add titik gitu ya.
Ya, sesuai dengan tutorialku yang Git Basic ya, tutorial sebelumnya. Setelah Git remote add origin selesai, kita bisa lanjutkan ke Git push main origin main. Nah, ini teman-teman bisa tulis manual aja ya. Jadi yang Git remote add origin ini nggak apa-apa, di kopas aja karena ini panjang. Tapi selain ini kayak Git branch main m dan lain sebagainya, teman-teman pastikan ketik manual aja biar lebih paham lagi. Oke, Git push origin main. Atau kalau di sini ada main U-nya ya, teman-teman bisa diikuti juga main U seperti ini. Oke, berhasil. Di sini berhasil counting object 100%. Nah, cara ceknya ya kita tinggal refresh aja di sini. Nah, file index HTML kita udah berhasil masuk gitu ya. Atau udah terupload. Nah, selanjutnya kita bisa ke menu settings. Jadi ketika udah terupload, terus ini udah sama gitu ya, kita bisa ke menu settings, kita ke bagian pages. Nah, di sini, nah jadi fitur untuk hosting di GitHub itu namanya GitHub Page. Nah, jadi tapi kita perlu melakukan konfigurasi. Caranya mudah, di sini kita tinggal pilih deploy from a branch sesuai defaultnya. Lalu branchnya kita bisa pilih main. Terus ininya root. Nah, ininya pastikan root. Nah, kemudian klik save. Ini di close. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita cek lagi di bagian code. Nah, di sini ada warna orange, artinya pending, teman-teman. Nah, pending di sini itu artinya masih loading gitu. Jadi kita masih nunggu proses si GitHub dia nge-hosting atau nge-online kan si website kita gitu. Jadi ini masih proses. Kalau diklik itu, nah dia ada loadingnya ya. Jadi kita tunggu sampai selesai. Atau sambil nunggu, nah kita bisa langsung aja tuh buka websitenya ya. Jadi kalau kopas aja seperti ini. Nah, artinya udah berhasil terhosting gitu, online gitu kan. Dan ini bisa dibuka di device apapun ya, di HP-nya teman-teman atau apa gitu ya. Karena ini online teman-teman. Nah, jadi itu ya. Nah, di sini masih progress, padahal udah selesai. Tapi kalau kita refresh harusnya udah selesai sih ya. Iya, oke udah selesai. Nah, di sini udah online. Nah, jadi itu cara kita nge-hosting HTML file di GitHub. Teman-teman kalau misalkan ada kendala bisa komen di YouTube ini. Jangan lupa subscribe biar nanti teman-teman nggak ketinggalan update terkait tutorial yang lain. Oke, kurang lebih hosting HTML file di GitHub seperti itu. Ini bisa teman-teman manfaatkan buat biasanya buat proyek ini, proyek website profile, atau teman-teman lagi belajar HTML CSS gitu ya. Nah, itu bisa banget dipakai gitu si GitHub page-nya tadi fiturnya. Dan sehingga website teman-teman tuh nggak hanya diakses di lokal komputer aja, tapi bisa diakses oleh khalayak umum gitu, karena online itu tadi. Dan satu lagi tipsnya yaitu username-nya pastikan dengan nama yang mudah dipahami ya. Kayak di username-ku, kalau ini kan buat tutorial ya. Kalau realku itu, username realku itu Rahmat RDN. Jadi si si username ini itu aku pakai di Instagram, di LinkedIn dan lain sebagainya gitu. Jadi konsisten teman-teman. Nah, ini karena bisa jadi branding kita. Oke, seperti itu untuk tutorial hosting HTML file di GitHub.